Halo, selamat sore, selamat siang. Ya, selamat siang ya. Masih jam 2. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang di Instagram Live Dikdok episode 65. Dan spesial hari ini kita mulai lebih cepat siang hari karena kayaknya menyesuaikan ya jadwal-jadwal weekendnya. Mungkin ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau ngerjain tugas atau apapun itu, termasuk aku nih, aku masih ada kegiatan juga ntar sore. Nah, ini pembicaranya udah dateng nih, Kak. Ada juga Kak Rohani, Dokter Fadil udah ada. Nah, by the way nih, soal ngomongin topik apa sih yang akan kita bahas hari ini? For the first time, selama 100 episode ini kita akan bahas gigi. Ini perdana nih, spesial banget. Dan yang mau kita bahas pun mulai dari basic, yaitu tumbuh kembang gigi anak. Banyak yang nggak tahu. Bahkan dulu aku kalau nggak sekolah gigi juga aku nggak akan tahu tuh ternyata kayak gigi itu tumbuhnya kapan gitu, tumbuh gigi penggantinya kapan, terus kondisi gigi itu seharusnya gimana. Nah, kalau kita tahu itu, mau nggak mau nanti gigi kita juga bisa aman dan sehat guys. Jadi kita akan ngobrolin hal yang penting banget hari ini bersama dokter gigi Muhammad Fadil. Kalau nya udah nggak sabar, aku undang langsung ya dokter Muhammadnya. Ditunggu dulu. Sedang diundang dokter Muhammad Fadilnya. Hai dok, selamat siang. Selamat siang Kak Info. Oke, kita samain posisi dulu. Aku sambil tulis judulnya dulu ya dok ya. Oke. 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 Yap, sudah. Assalamualaikum dokter Fadil. Panggilannya dokter Fadil kan? Ya betul Kak Info. Oke. Wah ini kebetulan nih fun fact, dokter Fadil ini kayak teman saya. Mungkin tapi dokter Fadil lupa, itu kayak dokter Ola, itu teman saya Iya SMP betul. dok. Oh iya sama. Dokter Dokter Ola Andre ini gitu. Cuma, namanya istri saya. oh beneran ya? Oh iya Fakultas iya. dengan istri saya. Oh satu fakultas sama istri dokter. Nah, makanya waktu teman saya tahu, ah ini pembicaranya dokter Fadil, kok itu teman aku, kata dia gitu kan. Oh iya, oh ya ntar giliran teman-teman saya pembicaranya next time. Tapi saya mau dokter Fadil dulu nih siang hari ini. Sip, sip. Oke. Dokter Fadil apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan Kak Info gimana kabarnya? Baik dok, ini kita taunya udah lama banget, hampir setahun yang lalu ya dok ya. Cuman Betul. baru punya kesempatan kerja sama bareng kayak gini hari ini. Dokter Fadil, thank you so much. Saya sudah curi waktunya, sudah mau dibagi di hari Minggu ini, lagi sibuk ngurus baby ya kayaknya. Dan ini dok, aku mau kasih tahu nih kalau di dok itu adalah diskusi karo dokter. Jadi kita mau edukasi kesehatan apapun itu, tapi by Instagram Live. Dan sekarang lagi ada program Instagram Live Marathon. Dan dokter Fadil ini perdana loh dok yang ngisi topik tentang gigi selama Instagram Live Marathonnya gitu. Nah, topiknya juga saya seneng banget. Ini usulan dari dokter Fadil kemarin tentang tumbuh kembang gigi anak. Tapi sebelum kita bahas topiknya dokter, kita kenalan dulu nih. Ini dokter kayaknya domisili di mana, aktivitas sehari-harinya ngapain aja. Oke, perkenalkan saya Dokter Gigi Muhammad Fadil yang saat ini domisili alamat sekarang di Tanjung Jabung Barat. Nah, di sekarang lagi membangun nih kebetulan sedang promo. Wah, mantap. Iya, lagi Klinik membangun dental ya. dental care ya. By Dokter Gigi Muhammad Fadil. Oh, Nah, ya ampun. Semoga nanti klinik dentalnya, ini berarti masih proses ya dok ya? lagi proses, lagi perjalanan. Nah, Oh, ini di Tanjung Jabung dok, banyak yang nggak tahu Tanjung Jabung itu apa dok. Saya aja waktu itu bilang saya di Jambi, kagak ada yang tahu dok. Mungkin Tanjung Barat provinsi itu apa dokter? di daerah Tungkal, daerah salah satu kabupaten. Nah, di mana kabupaten itu memang daerah perkebunan ya, ada kebun sawit, ada paper juga gitu. Salah satunya saya terakhir kerja di perusahaan itu, di klinik perusahaan. Oke, Tanjung Jabung itu guys, provinsi Jambi ya. Yang nggak Iya. tahu Jambi cari peta gitu. Karena saya pernah bilang, kamu dari saya juga dari Jambi dok. Kamu dari mana po? Dari Jambi. Oh Kalimantan ya. Oh iya Kalimantan. Udah dari Sumatera ya teman-teman ya. Emang tidak terlalu terkenal kan dok Jambi kita itu. Oke lah, dok kenal aja dok. Oke nih, jadi teman-teman yang tadi ini yang banyak juga nanya ini tentang bayi ya, oh enggak, ini ternyata berfungsi banget buat kita ya, buat orang tua, buat orang yang belum nikah Betul. tuh
ternyata menurut saya dok penting banget kita tahu gimana proses atau waktu tumbuh kembang gigi itu. Nah, kita mau dari anak dulu nih, karena gigi kan mulai tumbuh pertama kali dari kita anak-anak. Dokter Hmm. Fadil mungkin boleh ceritain dulu. Eh, memang ada ya dok ya, maksudnya orang tuh kan penasaran, emang ada ya kalender gigi tumbuh itu gitu? Nah, betul. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit ya, mungkin lebih ke sharing ya, Iya, bahasa ke iya. pasien bagaimana. Saya itu salah satu dokter gigi yang bekerja di suatu perkebunan. Nah, di mana di sini banyak Hmm. sekali kasus-kasus tentang kelainan pada tumbuh kembang gigi pada anak. Nah, di mana Hmm. rata-rata yang ingin kita tekankan itu adalah pengetahuan dari seorang ibu. Nah, Iya. begitu pun saya juga lagi baru punya anak kecil kan. Istri Hmm. saya yang dokter aja mungkin masih gimana nih, ini anak belum tumbuh Belajar. juga nih gitu, tumbuh Oh, giginya. Nah, ini sangat sangat penting sih menurut saya untuk masyarakat luas gitu. Sebenarnya pada saat usia kehamilan, gigi itu sudah hmm. mulai tumbuh, benihnya sudah mulai ada, tapi kan belum tumbuh ke atas. Nah, baru Iya, benihnya aja. Memang tumbuh kembang gigi itu pertumbuhan itu berbeda-beda dari setiap manusia ya. betul. Tergantung dari faktor genetiknya juga. Tapi kita bisa memperkirakan nih tumbuh kembangnya kapan untuk bayi, nanti habis itu untuk tumbuh kembang pergantian giginya kapan. Nah, itu sangat Mm-mm. penting. Apalagi nanti pada saat fase gigi bercampur. Nah, itu Nah, itu salah satu hal yang membingungkan. paling krusialnya di sana nanti. Nah, adapun kalau gigi susu itu tumbuhnya nanti itu di umur 6 bulan sampai umur 10 bulan itu udah mulai tumbuh nih gigi seri pertama ini. Oke, Nah, seri mungkin depan itu udah mulai tumbuh. boleh Terus di-highlight nanti gigi pertama kali yang tumbuh itu namanya gigi susu ya dok ya? gigi susu. Pertama Oke. itu yang tumbuh gigi susu. Kedua nanti tumbuh lagi namanya gigi yang samping gigi seri nih. Nah, gigi samping itu Hmm. nanti tumbuhnya di sekitar umur 10 sampai 11 bulan. Terus nanti Hmm. akan tumbuh gigi taring itu di umur 16 sampai 22 bulan. Ya, Nah, 16. itu tumbuh kembang giginya. Terutama yang harus kita ketahui bahwa gigi anak-anak itu jumlahnya ada 20 awalnya ya. Tuh Nah, dihafal itu wajib dok. Saya itu kata dihafalin nih ya teman-teman dihafalin ya. 20. Ada 20 nih. Bukan 20-nya bukan atas 20 bawah 20 ya. Nah, Iya. pertama itu 10 di atas sama 10 di bawah. Nah, kalau kita Iya. tarik garis tengahnya di sini nih, di tengah kita kan, nanti Iya. 5 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan, gitu juga atas dan bawahnya. Nah, itu normalnya gigi. Nah, pada saat tumbuh kembang gigi itu pertama ada namanya gigi seri. Ada Oke. dua giginya. Habis itu ada gigi taring. Setelah itu langsung ke Iya. gigi gerham pertama sama gerham kedua. Nah, cuma cukup Oke. segitu. Nah, ranknya itu udah saya sebutkan tadi. Kalau seandainya gigi nggak tumbuh dalam rank tersebut, orang tua, kita sebagai orang tua wajib waspada nih. Oh, kok gigi anak belum tumbuh juga ya, gigi anak saya. Nah, itu harus Iya. di ini kan. Nah, selanjutnya setelah gigi tumbuh, otomatis nanti masuk ke fase sekitar 4 tahunan, umur 4 tahunan itu mulai rahang mulai terbentuk. Wajah, Oke. struktur wajah, rahang itu mulai terbentuk. Nah, di mana terbentuknya rahang itu mulai membentuk supaya nanti gigi permanen tumbuh. Hmm. Nah, di mana pada saat saya di suatu perkebunan ini, di mana tingkat pengetahuan tentang gigi itu masih cukup minim, Minim. itu banyaknya terjadi gigi berjejal, di mana gigi itu ada yang tumpang tindih. Nah, Iya. karena selalu saya ingatkan, Bu, gigi anak-anak ini tumbuhnya di sekian, nomor sekian. Caranya gimana? Ya gampangnya kunjungilah dokter gigi terdekat, konsulkan bagaimana ini anak gigi anak saya ini seperti apa. Terutama pada gigi anak-anak itu, pada gigi susu, memang orang tua itu mengajarkan anaknya untuk menyikat gigi, bener ya. Selalu sikat giginya malam, ini sikat giginya. Tapi Iya. perlu kita ingat anak-anak itu tangannya itu belum semahir kita dewasa pada saat Setuju. memegang pena, bagaimana mereka dalam mengambil makanan, pasti mereka agak belepotan. Nah, caranya gimana? Kalau untuk anak-anak yang masih umur 4 tahun ke bawah, orang tuanya harus nuntun. Sikat giginya harus nuntun. Nah, jangan dibiarkan, oh anak saya sering kok nyikat giginya malam, oh anak saya sering nyikat giginya pagi, tapi kok giginya tetap hancur. Ya, pertama faktor hancurnya gigi itu bukan hanya karena
cara nyikat giginya udah benar, tapi ada faktor genetik. Nah, Iya. gitu. Ya, setelah itu ada juga makanan kan, sering makanan, Iya. sering makanan. Nah, pertama makanan itu yang perlu kita tahu, kita kan sering nyanyi tuh lagu namanya habis bangun tidur, mandi, sikat gigi, Ikut habis itu terus makan. menanti. Nah, Ya. makan kan. Nah, itu salah kan? Sebaiknya itu yang benernya itu makan dulu, setelah makan baru sikat gigi. Nanti yang kita bawa dari siang, dari pagi sampai malam itu yang telah kita sikat gigi kan. Iya. Nah, tapi kalau dia pagi mandi dulu, sikat gigi, habis itu makan, ya setelah makan yang dibawa dia sampai siang sampai malam itu adalah yang setelah dia makan itu. Betul. Nah, benar kan? Nah, habis setelah kita mengetahui, kita menuntun mereka untuk menyikat gigi, kita masuk ke fase gigi bercampur nih. Kan mulai tumbuh nih nanti gigi. Umur berapa, Dok? Waktu gigi gigi permanen. bercampur itu? Pada saat tumbuh gigi permanen ini, banyakkan orang yang salah itu, Dok, dia datang ke klinik, Dok, saya mau cabut gigi anak saya, gigi paling belakangnya udah rusak. Pas saya itu, ini udah gigi permanen, Bu, jangan dicabut. Nah, ini belum lepas loh, Dok, ini masuk. Nah, kebanyakan orang nggak tahu, pada gigi geraham pertama itu tumbuh, tapi dia nggak menggantikan gigi apa-apa. Iya, benar sekali. Nah, gitu. Makanya saya terangkan tadi, gigi itu jumlahnya 10 ya. Iya. Di atas 10, bawah 10. Tapi kalau udah 6, nah itu hati-hati. Mana tahu itu udah gigi permanen nih. Nah, itu harus dijaga. Kalau gigi permanen, itu dia nggak akan menggantikan gigi apa-apa. Nah, nanti untuk gigi permanen itu, biasanya di umur 6 tahun itu, udah mulai tumbuh nih, udah mulai berganti giginya ya. Gigi seri, mulainya dari gigi seri kedua, nanti akan tumbuh gigi yang lain. Biasanya itu gigi terakhir ini, gigi taring, itu paling terakhir tumbuhnya. Bergantinya paling terakhir. Umur berapa ya? 11, 12 atau 9, 11, 8? 11, Nah, 12. ya kan? Kalau yang bawah 11, 10, 12, kalau yang atas itu 11, 12 untuk gigi taringnya. Nah, pada saat gigi bercampur ini, sebenarnya panjang ya ceritanya. Iya. Nggak apa-apa, Dok, minimal kita tuh sekarang tuh infoin hal-hal yang paling sering orang-orang itu salah kaprah. Kayak tadi gigi geraham permanen itu dikira gigi susu dan dibiarkan aja kalau rusak karena mikirnya ini mah ada gigi penggantinya. Itu paling banyak saya juga dengar, Dok. Apalagi di daerah-daerah ya, itu paling banyak ditemui gitu. Nah, pada saat gigi bercampur itu kan umur 6 tahun ya, itu udah mulai masuk tuh fase gigi bercampur. Nah, orang tua itu sangat penting memperhatikan giginya itu, gigi anak kita itu dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Karena itu fase gigi bercampur. Terkadang kan ada nih, dia datang ke klinik, tumpah tindih giginya, gigi susu masih ada, sedangkan gigi permanennya udah tumbuh. Nah, itu kan harus benar-benar edukasinya harus tepat. Makanya pada anak-anak itu sebaiknya periksa ke dokter gigi itu 6 bulan sekali, itu memang benar-benar wajib dilakukan. Iya. Iya. Oke. Kenapa? Mungkin gini, mungkin kalau kita lihat di Google sih teman-teman, emang sudah ada kalender atau indikator kayak tadi ya, tumbuh gigi susu ataupun permanen. Teman-teman bisa lihat, cuman kayak benar kata Dokter Fadil tadi, kadang tuh kita nggak bisa lihat tandanya gigi tumbuh itu loh. Nah, tapi mungkin Dokter Fadil boleh ceritain. Kan ada tuh ciri-cirinya gigi penggantinya itu tumbuh. Kadang tuh orang tua juga panik, Dok. Dulu tuh saya sempat orang tuanya kayak, Dok, ini anak saya kenapa ya kok kayak ada tulang tumbuh, padahal itu benih gigi, Dok, gitu. Mungkin apa tanda ketika anak itu tumbuh giginya? Apakah demam? Apakah ada emang kelihatan fisiknya atau gimana? Oh ya. Terutama untuk pada anak-anak yang bayi ya, yang masih tumbuh gigi susu, pertama nanti yang pasti terlihat itu air liurnya makin banyak. Oh, itu juga tanda ya, Dok? Itu adalah tanda. Abis itu dia sering fase oral ya, namanya fase oral. Mereka sering gigit-gigit benda. Habis itu, nah tumbuh kayak mulai demam rasanya kan. Nah itu biasanya mulai tumbuh gigi. Nah sedangkan pada gigi bercampur ini memang agak susah untuk menentukan, oh ini gigi susu, ini gigi permanen, itu agak susah. Kalau memang orang tuanya yang teliti, pasti dia tak menghitung nih, oh ini gigi susunya sekian, nanti tumbuhnya sekian, goyangnya di umur sekian, itu bisa. Sebaiknya kalau pada anak-anak, itu kita bisa membiarkan atau observasi aja. Tapi pada saat gigi bercampur, sebaiknya periksakan ke dokter gigi.
Ya. Ya. Ini dok, itu tadi tandanya. Boleh dikasih tahu nggak dok manfaat? Kalau zaman dulu tuh kan memang keterbatasan ya dok, keterbatasan informasi. Mungkin kita juga nggak tahu. Kayak aja termasuk dulu orang tua saya itu yang nggak hafal sih, cuman dia kayaknya tahu kalau gigi goyang, cuman tahu gitu. Kalau gigi muda goyang, kasih tahu mama ya, gitu, kasih tahu papa ya. Jadi saya gigi saya goyang, ingat banget kecil itu, saya kasih tahu, jadi harus rajin goyangin gitu. Cuman kan orang tua zaman dulu nggak hafal tuh kalender Iya. gigi ya. Nah zaman sekarang tuh kan tahu dok, apa sih manfaatnya dok? Ketika memang gigi susu itu kalau sudah waktunya lepas ya harus dilepas. Kadang tuh orang tua kayak udah ntar aja nggak apa-apa, nggak usah disuruh-suruh. Padahal ada risikonya gitu loh. Iya, Apa betul. dok manfaatnya? Iya. Nah, manfaat ketika kita mengetahui kalender gigi itu kapan lepas, kapan tumbuh, Iya. sama gigi itu dia pertama itu dia kayak air, dia mengisi darah yang kosong. Pernah nggak ngelihat gigi taring itu gingsul ya? Iya. Nah, itu biasanya kenapa bisa gingsul itu terlambatnya lepas gigi susu. Nah, itu. Nah, itu ketika gigi susu nih nggak lambat lepas nih, otomatis gigi itu mencari tempat ruangan yang kosong supaya dia bisa tumbuh. Nah, Iya. ada juga nih yang datang ke klinik, contohnya ada banyak sih, dok ini gigi anak saya sakit, tolong dicabut aja. Padahal umurnya belum waktunya dicabut kan, karena faktor sakitnya ya udah pengen dicabut aja gitu. Padahal dia belum waktunya lepas. Kalau kita paksa lepas sebelum waktunya lepas, nanti gigi permanennya itu hilang arah untuk tumbuh ke atas. Gigi Nah, anak itu kan dia ngikut nih, yang ini lepas dia ngikut, nah ngikut arah. Ketika gigi anak-anak itu lepasnya terlalu cepat, nanti gigi permanennya nih, mana nih gigi yang harus saya ikuti nih? Udah kesini aja, makanya dia sering itu kan salah berjejak tempat arahnya. ya keluarnya. Wah, Nah, ini iya. secara logika nih dokter tadi bagus banget jelasinnya. Jadi maksudnya gigi susu itu diciptakan udah ada manfaatnya ya guys. Iya, Jadi betul. gigi permanen itu pun tuh keluar sudah ada apa ya alurnya gitu. Jadi kenapa kayak kita tadi penting banget balik lagi harus tahu kapan sih tumbuh dan lepasnya gigi susu dan gigi permanen ini gitu. Nah, resikonya dok gitu. Resikonya tadi selain apa ya? Apa sih kalau kita bilang mungkin ya walaupun udah ada behel ya sekarang dok, tapi kan behel juga memakan biaya ya teman-teman Iya, kalaupun betul, pergi betul. ke terapi gitu ya. Cuman selain apa resiko kalau tadi orang tua atau kita tuh nggak tahu proses tumbuh kembang gigi ini gimana? Selain giginya jadi Berantakan. bertabrakan, apalagi dok? Resiko yang paling sering saya lihat itu pada saat gigi bercampur makin banyak tidak rapinya, itu biasanya rongga mulutnya itu makin buruk, oral hygiene-nya, kebersihan giginya akan makin buruk. Kenapa? Karena pada saat gigi yang berjejal itu gampang sekali sisa makanan untuk nyelip di situ. Nah, Tuh. itu yang paling sering saya lihat. Kedua, ketika gigi itu berjejal, ya tumbuhnya tidak sesuai, otomatis nanti dari struktur rahang itu akan berubah, dari struktur profil wajahnya juga akan berubah, tidak akan simetris yang giginya bagus gitu. Nah, kalau bisa melihat nih gigi anak itu tumbuhnya kapan, itu kalau kita bisa ngatur nih kan, tumbuhnya harus seperti ini, sehingga kita untuk kedepannya next time kita tidak perlu memerlukan biaya yang terlalu besar. Sebenarnya ke dokter gigi itu biayanya kecil ya, kalau menurut saya. Bener dong. Nah, tapi kenapa jadi besar? Orang itu datang ketika sudah ada masalah. Iya. Nah, kalau dia rutin 6 bulan sekali periksa, ketika gigi lubangnya masih kecil, dia langsung tambal, itu biayanya minim. Tapi kalau udah perawatan, kunjungannya berulang-ulang, disitulah yang orang mengira, waduh berat ya ke dokter gigi gitu. Sebenarnya nggak berat sih, kalau kita udah paham kan ininya. Gitu. Iya, saya setuju itu teman-teman. Jadi sebenarnya gigi susu juga sekarang kalaupun mau dilepas sendiri bisa ya dok ya. Bayangin 20 gigi susu itu berarti sebenarnya ada kemungkinan bisa lepas sendiri tadi kalau didampingi sama orang tua, tahulah prosesnya. Mungkin cara melepas gigi susu kali dok. Bolehkah, amankah gitu. Misalnya kayak saya dulu jujur ya dok, saya tuh dulu lepas gigi susunya tuh pakai benang dok, beneran pakai benang. Jadi udah goyang banget. Jadi saya ngelewatin proses yang ditarik pakai benang gitu dok. Tapi bisa sekarang jadi apa kan dok? Gitu. Sebenarnya gimana cara prosesnya? pencabutan gigi
anak-anak ya, terutama gigi susu ya. Kalau gigi dewasa jangan ya. Nah, kalau Iya. gigi susu itu sebenarnya bisa dibantu orang tua. Nah, karena gigi susu itu rata-rata akarnya udah nggak ada tuh, udah habis akarnya, udah terkikis sama gigi permanen gitu. Yang jadi masalahnya ketika gigi susu sudah goyang, anak kita diam, nggak dikasih tahu, jadi gigi itu akan mengeras kembali, sehingga gigi permanen itu tumbuhnya hilang-hilang kan. Nah, cara cabutnya gimana? Ya gampangnya pakai benang, betul. Pakai benang, nggak masalah itu. Yang penting steril. Nah, yang penting steril, benang benar steril. Nanti darahnya juga harus benar-benar diperhatikan, apakah darahnya banyak gitu. Yang intinya pada gigi anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu mempunyai pertahanan tubuh, kekebalan tubuh sendiri tentang giginya gitu. Ada juga gigi anak-anak itu yang menghitam. Nah, kasusnya kan banyak tuh sekarang ini gigi anak-anak yang itu paling banyak dok, orang tua mengeluh, oh kok gigi anak saya hitam semuanya. Saya selalu bilang ke pasien itu bahwa tenang Bu, ini masih gigi susu, nggak masalah. Menghitamnya gigi itu adalah pertahanan dari anak supaya giginya nggak sakit. Beda dengan kita dewasa. Kalau kita dewasa gigi menghitam, gigi hancur, berlobang, itu benar-benar nggak ada pertahanan. Sakit. Tapi kalau gigi anak-anak menghitam itu adalah proses pengerasan diri, pengerasan gigi itu sendiri. Nah, caranya gimana kalau mau cabut tadi ya pakai benang boleh. Kalau sebaiknya ya memang ke dokter gigi. Kalau memang memungkinkan sebaiknya ke dokter gigi. Kalau ke dokter gigi nggak mahal-mahal kali lah nanti. betul teman-teman. Dan apa ya, anak-anak memang harus dibiasain sih. Saya ini setuju banget dok. Kita tuh kayak harus kasih apa ya, edukasi sama teman-teman saya. Saya juga selalu bilang, ajak dong anakmu ke dokter gigi dari kecil gitu. Karena kalau kita ketemu dokter gigi dari kecil itu nggak akan ada takut dok. Karena ketemunya pas lagi nggak sakit. Ya, coba bayangin dirawatnya pas lagi sakit, ya jelas takut lah dok ke dokter gigi. Ya emang udah sakit gigi ya gitu. Ini dok, ada nggak sih dok, mungkin dokter boleh sharing perbedaan, sekedar informasi aja gitu, biar nanti mau papa atau teman-teman bisa nonton perbedaan gigi susu atau gigi yang akan diganti sama gigi permanen ini apa, dari warnanya, mungkin dari ukurannya. Oh iya, tentu ada perbedaan ya dari gigi susu dan gigi permanen. Kalau gigi susu, kenapa mungkin gampangnya disebutnya gigi susu itu warnanya lebih putih, lebih putih. Kalau gigi permanen, gigi permanen itu dia warnanya agak lebih kuning. Nah, itu gampangnya lah di situ. Gigi anak-anak itu, gigi susu dia lebih kecil, cenderung lebih kecil, habis itu warnanya lebih terang. Tapi gigi dewasa atau gigi permanen itu cenderung lebih besar dan warnanya cenderung lebih pekat, lebih kuning. Tuh, itu pengetahuan yang kita harus tahu teman-teman. Aku pun tahu itu ya gara-gara sekolah. Ternyata sesimpel itu, cuman kita baru tahu, oh ini bedanya itu tahu gitu. Oke, teman-teman boleh tanya nih sama Dokter Fadil, mumpung Dokter Fadil lagi ada di sini. Kita mulai jawab dulu ya dok ya, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya. Oke, dari Rohani_Devianti. Keponakan saya pernah dok gigi tumbuh di antara gigi lancip ke atas sampai tembus mengarah ke atas hidung sampai harus dioperasi. Nah, bayangin itu kok bisa ya dok? Oh gitu ya, baik. Itu sebenarnya bukan gigi tumbuh ya, tapi yang tumbuh lancip ke atas itu biasanya itu adalah akar dari gigi susu itu. Nah, itu salah satu faktor resiko ketika gigi anak-anak udah goyang nggak dicabut. Dia biasanya karena dorongan dari gigi permanen itu turun ke bawah, biasanya itu pada gigi atas nih, biasanya sering gitu. Sering ya, iya benar. Seringnya pada gigi di sini. Ketika gigi susu itu belum lepas, di umur 6 tahun biasanya nih, biasanya kalau saya lihat dari kasusnya, ketika gigi susu belum lepas, gigi permanen udah pengen muncul gitu, pengen shock off gitu, biasanya akarnya itu akan nembus ke atas ini, ke gusi atas. Nah, makanya harus dioperasi atau dibuang. Itu normal sih, biasa aja. Nggak perlu khawatir, itu masih dalam batas normal. Kalau memang kasusnya seperti itu ya, ya kalau saya lihat dari bahasanya juga betul seperti itu kasusnya. Iya, tapi ya maksudnya kalau bisa jangan sampai kayak gitu ya dok ya. Makanya tadi perlunya tahu tumbuh kembang gigi tadi itu gimana. Mbak Evo,
kalau untuk anak-anak itu pada saat ini kasus yang banyak terjadi itu di kota-kota mungkin ya. Anak-anak itu cenderung jarang makan makanan yang keras. Contoh, makan jambu. Jambu itu sekarang kan orang di blender. Atau makan apel, apel pengennya di jus. Ya, justru makanan yang keras itu merangsang gigi kita ini untuk, rahang kita ini untuk berkembang. Ketika makan makanan yang, kan sekarang ini lebih ke makanan ciki-cikian kayak snack gitu ya. Nah, itu sebenarnya dihindari. Sebaiknya pada anak-anak itu ya rangsanglah giginya. Makan buah nggak apa-apa, makan buah langsung makan apel, jangan di jus gitu. Makan mangga ya makan mangga gitu, jangan jadi jus mangga. Nah, sehingga pada saat ini ketika kita dewasa, rahang kita tidak berkembang, timbullah masalah baru pada anak-anak. Kekurangan ruangan, nanti itu di umur 19 mungkin ya, saya agak lupa itu, ada namanya nanti tumbuh gigi bungsu, gigi paling terakhir, gigi dewasa. Nah, gigi dewasa itu kebanyakan banyak yang ini nih, yang terpendam, ruangan nggak ada, dia mendesak untuk keluar, timbullah rasa sakit di bagian paling ujung. Ketika rahang, intinya pada saat rahang itu tidak berkembang, otomatis susunannya juga akan berjejal, iya kan? Nah, Oke. itu sih, Mungkin kita bisa garis bawahi dok. Berarti sebenarnya ada fase-fase ketika masa tumbuh kembang gigi itu kayak tadi pembentukan rahang. Nah ini teman-teman harus tahu pembentukan rahang tadi berarti kan dia ngasih stres ya untuk tempat tumbuh gigi permanen kita tadi. Nah supaya tadi kayak tadi untuk mencegah permasalahannya tadi kayak kata dokter. Makanya saya baru nih ternyata kayak tadi dokter bilang kayak makan buah itu salah satu cara juga untuk membantu pertumbuhan rahang kita guys. Tuh, pantes ya dok. Saya soalnya gigi saya masih normal, gigi bungsunya. Saya lihat teman-teman saya kok pada kesakitan semua. Berarti dulu masih sering makan tebu nggak pas kecil? Jambu, iya dulu suka manjat pohon kayaknya dok, jadi makan jambu. Oke. Nah, by the way dok, terakhir deh. Ini kan dokter Fadil ini juga kebetulan teman-teman sedang punya baby. Persiapan dok, perlu nggak sih apa sih yang perlu dipersiapkan orang tua? Karena kan anak-anak itu didampingi oleh orang tua nih. Apa yang harus dipersiapkan orang tua supaya benar-benar kualitas tumbuh kembang giginya itu sesuai sama jalurnya atau sesuai sama kalender yang kita tadi bilang? Paling utama itu yang perlu diperhatikan itu adalah ilmu orang tuanya paling penting ya tentang tumbuh kembang gigi. Yang kedua itu ini suplai makanannya, energi, enzim, apa sih namanya, saya jadi lupa ya. Kalsium. Nah, makanan-makanannya itu memang harus dijaga. Makanan kalsium itu harus benar-benar makanan bernutrisi. Itu yang paling penting. Selain pengetahuan orang tua, makanan itu harus benar-benar dijaga. Saya selalu ingatkan istri saya untuk selalu beli buah untuk anak-anak saya. Selalu makan seperti makan ikan. Itu sangat penting sekali. Untuk pertumbuhan tulang, untuk pertumbuhan giginya itu sangat penting. Nah, dan juga pada anak-anak itu yang perlu kita perhatikan itu yang masuk ke mulut itu harus steril. Bayi itu kan dia segala macam bentuk dia masuk dalam mulut. Asal ketemu barang dia masuk mulut. Asal ketemu barang dia masuk mulut. Karena dia pengen tahu nih ini apa sih masuk mulut. Ini apa sih masuk mulut. Nah, jangan sampai nanti barang-barang yang tercemar atau barang-barang yang terkena bakteri itu masuk ke mulut sehingga mempengaruhi rongga mulut dari bayi kita. Nah, selanjutnya pada saat bayi itu terutama untuk yang ini ya, yang orang tuanya masih pakai susu formula ya, dia boleh-boleh aja sih. Itu benar-benar harus diperhatikan gigi anak. Ketika bayi masih menggunakan susu formula, susu yang dot itu ya, itu sebaiknya malam sebelum tidur memang benar-benar dicek apakah masih ada sisa apa enggak. Banyak kasus anak-anak itu giginya habis, rata-rata itu minum susu, ngedot sambil tidur kan. Nah itu kan dia glukosanya banyak ya, gulanya banyak gitu. Pada saat gula banyak, otomatis dia akan merusak gigi. Nah, jadi auto orang tua yang paling penting itu pengetahuan dari si ibu. Nah, gampangnya gimana? Gampangnya ya
pada saat malam, kalau bisa ya pakai air, pakai kain kasa yang steril, udah diusap halus aja. Nah, gitu. Tambari nanti diperkenalkan gigi ini bagaimana sih, nanti kalau nggak menyikat gigi, giginya jadi rusak gitu. Nah, salah satunya itu orang tua nggak boleh menganggap anak saya pintar kok bisa sikat gigi sendiri. Belum bisa, anak-anak itu tangannya belum mahir. Nah, jadi kita harus memang benar-benar nuntun nih nanti kan. Nah, harus nuntun. Nah, biasanya anak nanti di umur 2 tahun, 3 tahun kan udah mulai pintar nih. Udah bisa kita ajak ngobrol, udah bisa kita ajarkan. Nah, itu kita yang nuntun. Jangan disuruh aja gitu. Nah, sikat gigi sana, sikat gigi dia sembarangan aja. Cuma gini. Nah, cuma putar aja atau enggak dijilat-jilatnya kan. Nah. Iya. Ya elah dok, orang dewasa aja masih banyak dok yang salah sikat gigi, apalagi anak kecil gitu loh maksudnya teman-teman. Oke. Dok, terakhir terus nih saya ya sebelum waktu Nggak apa-apa. Kita ingin ngajak teman-teman baik itu masih anak-anak ataupun dewasa itu supaya lebih aware untuk periksa giginya, karena guys, periksa gigi itu penting banget gitu. Karena kayak tadi kata Dokter Fadil, kalau sudah sempat ada masalah, satu biayanya lebih mahal, bermahal-mahalan lagi, terus waktu yang kalian habiskan lebih mahal lagi. Nah, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman dari Dokter Fadil langsung nih, kenapa sih dok pentingnya ke dokter gigi itu minimal sekali 6 bulan, itu kan nggak yang waktu banyak ya. Kenapa dok? Apa sih manfaatnya? Manfaat sebenarnya sekarang pelayanan Vaskes itu udah mulai banyak ya. Kenapa saya ini? Karena di mulut ini sumbernya segala sesuatu kan bersumber dari mulut ya. Nah, betul. Salah satunya mungkin sakit hati ya, mungkin dari sumbernya dari mulut juga ya gitu. Betul dok, mulut ngomong. Kita bicaranya ringan-ringan aja ya. Iya. Nah, kenapa harus sering-sering ke dokter gigi? Yaitu gigi itu memang awal mula penyakit itu kebanyakan datangnya dari mulut, dari makanan kita. Kita nggak tahu nih makan makanan yang keras, tahu-tahu giginya ada yang sompel sedikit, yang sedikit itu bisa-bisa jadi bukit kan. Nah, makanya sangat penting periksa gigi itu ke dokter gigi 6 bulan sekali, itu memang untuk konsistensi kita untuk menjaga rongga mulut kita. Kan yang kita lihat itu bukan hanya gigi, tapi yang kita lihat itu adalah rongga mulut kita. Dokter gigi itu dia nggak, ketika kita sakit gigi, dia nggak akan fokus ke satu gigi aja, tapi dia akan fokus ke seluruh rahang kita. Dia tahu, oh ini loh, ini cikal bakal lubang, ini, oh ternyata ini ada kuman di sini. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Oke. Dok, boleh satu lagi nggak? Ini terakhir sih ada yang nanya dok, tapi ini kayaknya tadi kita udah sempat share sih dari Edison Store. Dok, kasih saran dong buat kita bisa sebagai orang tua menjaga gigi anak kita sendiri. Oh, kok terputus ya? Bentar ya, gimana nih dokternya? Keputus. Ntar aku undang lagi. Dok? Oh iya. Oke. Baru. Ini dok, kayaknya yang ini dulu deh, yang ini dulu aja. Bentar. Dari Ganda Damar. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok, kalau gigi anak-anak sudah karies karena minum susu botol, apakah masih bisa dirawat dok? Atau dibiarin aja sampai tumbuh gigi permanen dok? Nah ini prinsip-prinsip nih, gimana dok? Iya. Sebenarnya pada gigi anak-anak itu, kalau memang sudah berlobang, kita lihat umurnya nih. Kalau umurnya udah bentar lagi mau berganti, kita observasi aja, nggak perlu dirawat. Tapi memang sebagian orang di kota-kota itu pengen gigi anaknya terlihat bagus ya. Sebaiknya kalau memang memungkinkan dan budgetnya cukup ya silahkan dirawat aja. Nah, ditambel kah gitu kan. Kalau prinsip saya pada anak-anak itu diobservasi nggak apa-apa. Observasi itu apa artinya? Ya observasi itu artinya ya kita pantau terus selama 6 bulan bagaimana. Nah, pada gigi anak-anak yang ngedot minum susu formula itu pasti akan terjadi hal seperti itu. Kalau tidak dibersihkan malam sebelum tidur. Intinya pada malam sebelum tidur, kalau memang anak kita itu ngedot sambil tidur, nah malam orang tua kita harus aktif untuk melihat, oh ini gigi anak saya ini belum sikat gigi nih. Setidaknya bersihkan pakai air dengan kasar.
gitu sih. Oh, tadi udah dikasih tahu dokter ya observasi, tapi balik lagi kayak kenyamanan anak ya sama Betul. sebenarnya itu orang tua tuh kadang gini loh dok, saya sering perhatiin, misalnya anaknya nggak apa-apa gitu, kita dokternya udah bilang nggak apa-apa, mama papa ini nggak apa-apa gitu, selama anak tidak mengeluh sakit, maksudnya masih bisa beraktivitas, cuman orang tuanya merasa ini dilihat nggak enak, padahal anaknya udah nyaman-nyaman aja, kadang kasihan anaknya juga ya dok kalau kayak Ya, gitu terutama dipaksain. gigi itu Kak, gigi itu pada anak-anak asalkan dia tidak mengganggu tumbuh kembang dia, Iya. tidak mengganggu makan, nggak apa-apa. Tapi ketika tumbuh Mm-mm. kembang dia terganggu, dia jadi malas makan, jadi nggak mau minum susu, nah itu harus cepat ke dokter gigi, seperti itu Kak. Nah. Oke, oke. Dok, masih ada nih yang nanya agak lama ya. Ini baru Iya makan nggak abis apa-apa. nongkrong makan siang katanya. Kita lagi dok ya dari Aris Wira 111. Dok mau bertanya, gigi saya miring karena makan yang keras pada saat kecil. Oke. Apakah bisa kembali normal? Karena saat ini umur saya sudah 30. Terima kasih. Oh iya, kalau untuk gigi itu masih bisa. Gigi kita itu Ada masih bisa behel. bergerak. Pak, ya salah satunya ya pakai behel gitu. Banyak juga kasusnya seperti ini. Eh, Gigi geraham itu sering hilang kan, gigi geraham itu. Pada orang Iya, dewasa ya, cuma di umur 20 betul. ke atas rata-rata udah mulai hilang. Gigi itu dia, yang saya tekan, gigi itu kayak air. Dia bisa menyesuaikan ke tempat yang kosong. Nah, misalnya nih Betul. gigi kita kan ada nih atas sama bawah, dia nyatu gini kan. Kita udah habis cabut, saya selalu sarankan setelah cabut gigi itu segera ya buat penggantinya. Memang saya pencabutan itu adalah fase paling akhir gitu. Kalau masih bisa Iya. dirawat, dirawat. Ketika gigi udah lepas, segera cari penggantinya. Ketika gigi lepas satu di sini, penggantinya nggak ada, yang atas nanti dia akan memanjang ke bawah. Turun. Nah, Iya, iya. terus yang kiri kanannya itu dia akan memiring. Hmm. Gigi itu yang memperkuat gigi itu adalah 3 faktor. Pertama, gigi itu sendiri yang nancap ke Iya. pertama ada tulang tempat gigi menancap, kedua ada gusi, yang ketiga Iya. adalah gigit tetangganya. Ketika Iya, salah betul. satu yang hilang, ya dia akan, ini kursi ini ada 3 nih kakinya, ketika hilang satu kan dia nggak sekuat ada tiga tumpuan. Nah seperti itu. Kalau ditanya masih bisa miring, masih bisa rapi, masih bisa, masih sangat memungkinkan Iya. untuk rapi. Nih, saya suka nih kata-kata dokter kayak gigi itu prinsip konsepnya tuh kayak air guys. Jadi beneran kalau ada ruang kosong, dia itu akan menuju ruang yang kosong itu aja logikanya gitu. Jadi berhati-hatilah kalau ada ruang yang kosong di gigi kalian. Ya, oke. Lanjut ya dok ya. Ini ada mana ya ini nih? Ini oke. Dari FO Dental Laboratory. Dok, apakah penggunaan botol susu bisa mengakibatkan tumbuh kembang gigi ke arah lateral? Wah, ini orang labor ini. Bang Febri, selamat datang di Selamat untuk datang. botol susu. Penggunaan botol susu itu mungkin lebih bukan botolnya ya, anak-anak nggak mungkin makan botol kan, tapi lebih ke apa namanya? Yang untuk itu ya, untuk menyusui itu. Nah, bisa menyebabkan tumbuh kembang gigi itu apa namanya? Karena beda ya, ngisap ini orang tua betul, ASI eksklusif sama botol susu itu dia pasti berbeda. Terutama pada anak-anak tuh sering kita lihat pada gigi anak-anak yang sering isap jempol atau yang sering pakai kompeng. Nah, kompeng tahu kan? Tahu dok. Bahasa kami itu kompeng gitu kan. Ya kita sama dok, orang Jambi dok tahu. Kalau bahasanya itu kan kompeng. Nah, sering tuh orang yang kompeng kan giginya itu sering maju ke depan kan. Nah, di situ bisa tumbuh giginya bisa berbeda arah nih tumbuhnya gitu. Karena faktor keseringan, habit, kebiasaan. Yeah. Kebiasaan menggigit gigi jari itu juga bisa menyebabkan gigi kita berbeda struktur. Jadi akhirnya. Kemudian bisa ngerti ya Bang Febri. Bisa ya. Bisa dah. Oke, next ya dok. Ini dari ada Edison _. Dok kasih saran dong buat kita biar bisa menjadi orang tua yang menjaga gigi anak kita sendiri. Ya, kalau saran saya kepada orang tua, menjaga gigi anak itu seperti menjaga gigi kita sendiri gitu. Betul ya. Selama ini kita mikirlah, apakah kita udah menjaga gigi kita nggak? Oh belum nih, saya belum menjaga sesuai ini. Ya kita harus menerapkan ke anak kita. Jangan sampai kasus yang seperti ini, seperti kita, itu terjadi kepada anak kita. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus perbanyak ilmu tentang pertumbuhan gigi anak.
oh saya nggak ada waktu nih, kalau nggak ada waktu ya periksalah ke dokter gigi Iya. supaya nanti dokter giginya pasti akan menjelaskan. Gigi anak-anak itu nggak repot kok untuk ini. Nggak susah gitu. Orang tuanya pasti akan tahu. Sekali datang ke dokter gigi itu pasti dokter gigi akan menjelaskan, oh giginya seperti ini loh, gigi keadaan anak-anak bapak ibu seperti ini loh, ini umurnya berapa, pasti nanti dia akan mengkalkulasikan. Nah berarti nanti di 2 tahun lagi dia akan berganti, oh ini udah ada lubang gitu. Pasti nggak susah kok Bang Edison. Iya. Ya. Oke, ini ternyata temannya Dokter Hasbi. Salam kenal ya, Kak Edison ya. Oke. Oh, ini kita lanjut lagi. Wah, ini baru ada nanya lagi nih. Dari Julia Free _, rekomendasi odol untuk anak umur kurang 1 tahun ada nggak, Dok? Nah, ini pertanyaan yang paling sering juga ditanyain orang. Ya. Kalau umur anak kurang dari 1 tahun, saya belum mendalami betul ya. Nanti itu spesialis kedokteran gigi anak. Adapun edukasi yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien saya, kebetulan di perkebunan ini, sikat gigi untuk anak-anak di bawah umur 1 tahun itu nggak ada ya menurut saya. Yang ada itu, yang ada itu yang penting kain kasa dari orang tua aja yang bersihkan malam. Kalau khusus untuk anak-anak sikat gigi nggak ada. Malah kalau kita terlalu sering, misalnya kan banyak tuh kadang di marketplace itu jual-jual sikat gigi untuk anak-anak yang pakai tangan gitu kan. Nah, malah saya tidak menyarankan gitu kalau untuk anak di bawah 1 tahun ya. Justru nanti akan membuat gusinya jadi lecet, jadi rusak. Iya. Gitu sih. Sebenarnya ya konsep gigi itu ya kayak tadi udah, maksudnya sebelum kita tidur itu pastikan betul bersih karena kita tidur dalam waktu yang lama, baik apalagi anak-anak gitu ya, Dok ya. Nah, jadi ya konsepnya kayak tadi dokter bilang, saya setuju sih, cuman kayak kasih kain kasa aja. Kita kan udah dewasa, nggak mungkin pakai kain kasa ya, Dok ya. Iya. Kita udah bisa sikat gigi sendiri, guys. Oke. Nah, dokter nih nggak kerasa nih udah lebih dari 30 menit kita ngobrol. Terakhir, Dok, tadi ada yang nanya-nanya nih, kalau misalnya mau konsultasi ke dokter Fadil nih, tadi ada yang nanya, harusnya kemana? Apakah ada praktek offline atau online-nya? Dokter mungkin boleh sharing lagi, dokter praktek di mana? Atau bisa by DM? Untuk saat ini saya praktek di Klinik Ananda di daerah perusahaan sini. Mungkin kalau yang daerah Tanjung Jabung Barat ya, terutama di dekat-dekat PT WKS, Lontar bisa ke sini. Terus nanti saya akan ada ini juga nih lagi klinik sendiri. Wah, banget. Lagi proses mungkin dari bulan depan. Nanti konsul online saya ada di YesDoc, tapi udah mulai ini ya, mulai redup ya Kak ya. Nggak apa-apa, dulu aja kalau mau pakai YesDoc tinggal buat jadwal, Dok, gampang. Nanti kita buat jadwal lagi untuk konsul bisa di YesDoc. Nah, salah satu platform digital. Dan juga nanti boleh tanya-tanya ke Instagram saya atau ke nomor saya boleh kok. Saya siap jawab semua pertanyaan-pertanyaan kan kawan semua. Sepengetahuan saya ya. Wah, ini Dokter Fadil, terima kasih banyak nih. Kita doain kliniknya nanti cepet jadinya lancar, terus bisa banyak membantu ya, Dok ya, orang-orang di sekitar sana. Apalagi kayak lagi tadi saya bilang, teman-teman, edukasi kesehatan gigi itu penting banget gitu. Jangan disepelein. Dan Dokter Fadil hari ini juga sudah memberikan ilmunya, sharingnya, semoga juga bermanfaat. Dokter Fadil, kalau gitu teman-teman, kita mau pamit nih. Dari Dokter Fadil mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pisah? Sebenarnya yang perlu disampaikan, periksalah gigi kita setiap 6 bulan sekali, itu sangat penting. Nah, dan juga jagalah makanan anak-anak kita, makanlah makanan yang bergizi, yang punya kalsium, supaya tumbuh kembang gigi anak kita itu bagus. Bukan hanya gigi, tulang anak kita juga bagus. Itu aja sih pesan saya. Ya, tuh teman-teman dengerin. Saya juga ntar dengerin ya kalau udah punya anak. Dokter, makasih banyak teman-teman yang udah join di hari Minggu yang cerah ini. Terima kasih banyak juga dari awal sampai akhir. Kalau gitu, saya dan Dokter Fadil pamit. Kita ketemu besok di Instagram Live selanjutnya. Dadah, selamat siang. Pamit ya, Dok. Ya.